Oke teman-teman semua, jadi kali ini kalian sudah di channel International Komputer Solo dan kita akan sesi review apa adanya lagi ya. Jadi kali ini kita mereview produk dari Acer, jadi modelnya ini ya, Acer Light, serinya itu AL1451M yang menggunakan spek Core i3 generasi 12. Jadi kita coba dulu ya. Nah, modelnya kayak gini ya, jadi silver, cukup kokoh. Jadi kita mulai dari fisiknya dulu aja. Acer Light 14 yang sudah menggunakan Intel Core i3 generasi 12 ini memiliki body yang unik ya. Jadi emang kenapa kok light, karena modelnya juga lebih slim, terus juga ini menggunakan hemat daya sih. Jadi modelnya charger yang kalau biasanya kan rata-rata 19 volt, ini cuman 12 volt saja kayak gitu. Jadi ya cukup hemat daya. Kemudian kita bicara ke speknya dari bodinya dulu. Ini kembangnya di sini biar agak bagus. Oke, secara layarnya ya, layarnya ini menggunakan layar yang bezel-less. Jadi bezel-less itu sampingnya cukup nggak tebel ya. Kemudian atasnya ada kayak semacam slider untuk kamera, privasi shooter kamera. Lalu ini layar yang digunakan juga bagus ya. Jadi untuk sekelas laptop di harga 6 jutaan menggunakan layar udah IPS dan ini Full HD WOXGA. Jadi bukan yang cuman Full HD biasa ya, tapi WOXGA yang resolusinya itu bisa lebih tinggi lagi. Kayak gini. Jadi bisa maksimal banget, layarnya juga jernih IPS. Jadi kalau misalkan biasanya rata-rata TN ini sudah IPS ya, jadi lebih jernih, layarnya juga bagus. Keren banget untuk harga laptop di harga 6 jutaan. Lalu untuk dari bodinya ini menggunakan warna silver, tipis banget guys modelnya. Terus juga ini ada kayak misalkan dari Asus namanya Nano Edge. Nah ini untuk fungsinya untuk ventilasi. Nah kemudian modelnya menggunakan keyboardnya yang agak beda dari biasanya. Keyboardnya itu gede-gede, mirip seperti MacBook ya. Atau mungkin kalau laptop sekarang merek cepat seperti Advance ya, atau mungkin Advance yang merek ikut-ikut ini juga kayak gitu. Speakernya ada dual stereo speaker. Terus ini ada tulisan fitur-fitur ya, Full HD display, USB-C, terus kemudian DDR5, kemudian ada HDMI. Nah ini touchpad yang digunakan juga lebar, ada logo Core i3 di sini. Bagian kiri laptop ini ada beberapa port, ini tuh Type C ya. Jadi colokannya itu chargernya Type C. Nih teman-teman harus tahu Type C. Nah, terus ada USB A1, ada HDMI 1. Nah, cukup jelas ya. Kemudian di bagian kiri kita cekkan. Nah, ini ada Kensington Lock ya, yang kiri ini buat pengunci. Ini misalkan teman-teman mau ekspansi buat nambah penyimpanan, bisa menggunakan micro SD. Ada juga ini dual USB, ini jack audionya. Untuk bodi belakangnya seperti ini, jadi dibuat keren banget ya, teman-teman bisa lihat juga. Secara fisik ini teman-teman oke banget ya, stylish. Kemudian juga kokoh juga. Bahannya ini plastik polimer yang agak dingin, jadi bukan kayak aluminium gitu, tapi ya masih plastik sih, polikarbonat, maaf, bukan polimer itu baterai ya. Jadi keren, kokoh, ringan juga. Ini mungkin 1,5 kilo aja. Terus modelnya juga dibuka satu tangan bisa. Nah ini kayak laptop mahal, padahal harganya cuma 6 jutaan aja kayak gitu. Secara body udah oke ya. Cuman ini kalau secara body mungkin yang nggak umum atau mungkin kurang ya, di sektor harga 6 jutaan ini keyboardnya masih belum backlight. Jadi rata-rata misalkan teman-teman beli merek Asus atau Lenovo, keyboardnya sudah backlight gitu. Sama belum ada finger ya. Finger itu yang sekarang digunakan untuk seri dari Asus aja. Kalau merek yang lain, Acer, Lenovo HP masih belum menggunakan finger. Nah kemudian kita masuk ke spesifikasi laptopnya ini. Kita cek langsung aja di sini di task manager. Kita close dulu. Nah ini untuk prosesornya teman-teman semua menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi 12. Paling atas ini CPU Core i3 generasi 12 yang di sini teman-teman lihat menggunakan core-nya itu ada 6 core dan ada 8 thread. Jadi istilahnya itu kalau misalkan buat
teman-teman kebutuhan yang menengah ke atas atau mungkin kantoran-kantoran mahasiswa ini bisa buat jangka panjang. Apalagi cuman untuk beli anak-anak SD, SMP atau SMA, SMK itu bisa buat jangka panjang, yang penting perawatan bagus. RAM-nya ini 8 GB ya, jadi 8 GB sudah menggunakan DDR5 4800 mAh. Kemudian untuk sesi upgradable-nya ini menurut keterangan dari Acer-nya itu bisa upgradable, jadi ada satu slot kosong ke depan. Kalau misalkan DDR5 nya udah banyak di pasaran, teman-teman bisa upgrade jadi 16 atau di atasnya. Speednya tinggi ya, DDR5 itu 4800 mAh, karena kalau misalkan teman-teman pakainya DDR4 paling maksimal cuma 3000 sekian. Nah, kemudian untuk SSD-nya ini menggunakan M.2 NVMe ini 256 GB ya teman-teman semua. Jadi 256 GB yang non upgradable, atau misalkan teman-teman pengen upgrade itu harus ganti yang lebih tinggi 512 atau 1 tera gitu. Untuk yang lainnya dari sisi GPU ini biasa Intel HD Graphics Series 12. Kalau misalkan dari kemampuan ya teman-teman, kalau misalkan desain untuk kayak Corel, Photoshop atau video editing ringan yang aplikasinya juga ringan macam Filmora, Sony Vegas itu oke aja, CapCut oke aja. Cuman kalau misalkan untuk Filmora, Premiere Pro yang tinggi ya agak berat kayak gitu. Terus yang lainnya baterai ini walaupun seri light ini udah kami cekkan ternyata cukup gede teman-teman semua, jadi menggunakan 58.000 MWh. Ini kalau misalkan diestimasikan untuk penggunaan standar ya bisa sih mungkin naik ke 7-10 jaman kayak gitu, apalagi jenis baru bisa sampai segitu ya, kurang lebih sampai 60.000 MWh, jadi cukup awet. Lalu untuk kamera itu rata-rata kalau laptop nggak ada yang terlalu bagus ya, ini standar tapi cukup lah untuk misalkan kebutuhan zoom. Lumayan gitu. Apalagi di ruangan yang padang, ini kan agak gelap soalnya. Terus fitur apa lagi ya, jadi istilahnya gini, untuk Acer itu udah produk yang unggulan ya. Kalau dari build quality rata-rata udah cukup bagus dibanding merek-merek lokal gitu ya. Untuk garansinya seri ini 1 tahun. Nah teman-teman misalkan cari laptop untuk kebutuhan anak sekolah, mahasiswa yang mungkin ya desain-desain ringan kayak Corel, Photoshop, Canva itu oke banget pakai yang ini kayak gitu. Apalagi didukung misalkan teman-teman yang full time bekerja gitu ya, ini layarnya enak banget karena layarnya udah IPS WUXGA. Kalau misalkan teman-teman yang buat desainnya intens itu ya agak kurang recommended, karena secara VGA nya atau VGA nya itu graphic card-nya masih standar UHD grafik, itu mending pakai yang dual VGA atau mungkin yang spek di atasnya lagi. Jadi mungkin itu untuk review apa adanya, review jujur untuk kali ini mengenai Acer Live 14 yang menggunakan Core i3 generasi 12. Cukup jelas ya, nanti kalau misalkan teman-teman ada tambahannya lainnya bisa langsung ngecek aja atau komentar di kolom komentar. Mantap ya. Thank you teman-teman semua, semoga bisa membantu teman-teman menemukan laptop terbaik yang diimpikan. Bisa konsultasi langsung ke International Computer Solo, Karanganyar, Boyolali atau Salatiga. See you next time and have a nice day.